Shalom Bapak Ibu. Nanti kita sekalian profetiknya, mungkin hari ini agak terlambat ya. Ini saya lagi ingat jam 12. Nancy kalau udah pegang mic lupa. Oke, tadi saya intinya adalah sumpah Hesed yang kita akan terima. Saya mau kasih lihat dulu klipnya, tolong boleh dinyalakan. Ini perjalanan Israel dari bus mempelai. Ya. Suaranya. Ya, terima kasih untuk Joshua yang sudah buat ini. Waktu kita di Padang Gembala ini ya. Itu betul sekali. Saya cuma bilang begini, Tuhan, kalau malam udah panas, gak punya tenaga, saya gak bisa fokus. Tiba-tiba itu adem banget. Dan kita dibantu perang sebelumnya. Waktu itu waktu doa saya lihat ada bentangan kayak talit Hesed dari 7 benua Israel dan Indonesia. Hari itu semua kita nangis doain setiap bentangan itu, ada Israel, ada Eropa, ada mana, kita nangis. Dan kita juga ke City of David. Hari itu kita harus doakan kecapi-kecapi. Biar kecapi kita semuanya dinyalakan lagi. Untuk kita bisa mengalahkan binatang itu seperti Wahyu 12 ayat 5. Wahyu 15 ayat 2. Kita ke Beersheba ya, nanti saya juga jelasin, saya cerita sharing. Ini tempat 7 sumpah dari Abraham. Ishak menggali lagi sumpahnya, gali sumurnya Abraham, ayahnya di situ. Ini hadiratnya sangat kuat ketika kita disuruh ke sini. Waktu di Golden Gate, kita bentangkan seperti selendang karpet merah tapi dari 8 aras. Kita bawa gereja-gereja Tuhan di Indonesia masuk lawatan. Dan kita ke Kana. Nanti Nita juga akan sharing, semua udah terima kertas. Dan saya doakan nanti saya sharing. Ini di gereja sampah Mesir. Tuhan kasih benih. Kita terima kemampuan mengubah sampah menjadi keajaiban. Di Garden Tomb, dari sumpah yang dipegang tentara dengan penuai. Bride and Groom ya. Ini yang tersiar di seluruh dunia. Bagaimana memainkan di Garden Tomb, memainkan gitar. Dan diberitakan bahwa kita doa peperangan ya. Oke, yang saya mau cerita 2. Banyak kalau diceritain semuanya. Waktu kita di Kana. Waktu di Kana saya dapatnya begini. Kita tahu ya perjamuan di Kana. Bagaimana air itu jadi anggur. Saya bacakan sedikit waktu Yohanes 2 ayat 9 dan 10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu.
Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yang saya dapat hari itu adalah kadang-kadang hubungan suami istri, hubungan anak buah dengan pemimpin, hubungan apapun di antara hubungan awalnya manis, penuh dengan anggur manis. Tapi lewatin proses gesek menggesek, lewatin proses macam-macam, tiba-tiba jadi tawar. Bahkan kadang-kadang anggurnya jadi pahit. Tuhan bilang harusnya anggur manis itu dari awal sampai akhir tetap manis. Dan Tuhan ingatkan saya, waktu saya bersyukur saya ngikuti Pak Yusak seperti AB untuk Pak Yusak. Dari awal saya mencintai kesaksiannya, bukan mencintai yang gimana gitu. Karena ada satu kali, saya ini bergaul dengan semua pendoanya Pak Yusak. Mereka bilang gini, Iren nih ya terlalu mengagumkan Pak Yusak katanya. Beliau keluar, beliau ngomong sendiri jawab. Dia bukan kagum, tapi dia belajar banyak dari apa yang dalam hidupku terjadi. Saya bilang betul, saya kagum dengan Tuhan dia. Saya kagum dia bisa mengalami keajaiban. Sepertinya semua yang di Alkitab dia alami. Saya bilang Tuhan aku mau mengalami. Dan saya ikuti beliau. Saya layani beliau mau pengasingan mau keluar. Nanti pengasingan mau keluar. Sampai detik beliau sebelum pulang. Pagi-pagi tiba-tiba saya pengen pergi ke Bandung. Dan saya ditelepon sama Ibu Panglima. Rin, Papa sudah benar-benar gak sadar. Kamu mau datang? Emang aku mau datang ini mau jalan. Ketemu di sana ya. Terus di situ kami masih doa sama Pak Yusak. Kami masih ngambil warisan. Setelah itu saya tanya Tuhan, kan saya nggak bawa baju apa-apa. Tuhan, aku pulang dulu, apa nunggu di sini? Tuhan bilang pulang aja. Begitu saya sampai rumah Bekasi, beliau ada berita beliau pulang. Tapi saya bersyukur, saya sampai detik terakhir masih bisa temu beliau dan menemani beliau. Lewatin proses gak? Lewat. Dulu pertama kali lihat penglihatan. Saya bilang begini, terus dia lihat mimpi ya. Saya mimpi jelas banget kemarin saya baru ingetin lagi. Saya mimpi Pak Yusak itu mimpin sebuah KKR besar banget. Di belakang kayak dapurnya gitu di belakangnya. Itu baskom minyak urapannya banyak banget. Saya keluar saya kaget, ini mau pengurapan bener-bener baskomnya banyak banget pengurapan. Tapi hari itu saya lihat beberapa orang pergi. Terus saya tanya, saya cerita sama Pak Yusak. Pak Yusak gak suka yang besar, gak suka yang kayak begitu. Oh cuma macam-macam Ren. Saya bilang gak macam-macam, cuma satu macam. Coba lihat mimpi saya sampaikan. Sampai hari ini saya sangat jelas banget. Hari ini saya dengan PMI. Saya lewatin dimarahin gak? Lewatin. Saya lewatin proses dengan beliau gak? Lewatin. Tapi hari ini saya memilih tetap punya hubungan anggur manis dengan beliau. Sekalipun diproses, sekalipun dimarahin kadang-kadang disalah mengerti, gak masalah. Tetap percaya dan pelihara anggur manis kita. Begitu mungkin kita hubungan dengan anak. Saya sama Nancy kerup punya hubungan yang sangat dekat. Saya jadikan dia anak, bukan cuma mantu. Sehingga satu keluarga kami menikmati, saya menikmati seperti anak saya dia. Begitu saya dapat dari Tuhan, saya tetap memelihara anggur manis itu. Saya bisa berjalan, kita bisa berjalan bertiga melayani. Kita bisa berjalan dan saya bersyukur itu yang saya dapat. Hubungan suami istri juga tadi makanya didoakan dua-dua itu ya. Saya pikir saya nggak tahu. Tuhan bilang doakan kalau yang mau. Tapi bukan hari ini saya lagi doa lagi nih. Ini bisa lama banget. Ini bisa jam 12 ini mestinya selesai. Ya, tapi pokoknya dengan iman. Hari ini saya bawakan anggur kurma. Kurma ini walaupun kecil-kecil ya Bapak Ibu. Soalnya bawanya berat.
Bawa yang ini berat itu kalau seorang satu. Ini kurma, kita tahu sejarahnya kurma. Kurma itu bisa berbuah. Itu 12 bulan. Dan dia berbuah terus. Dan bahkan seluruh keberadaannya kurma itu ada gunanya. Sampai daunnya, apanya semuanya ada gunanya. Dan kurma, kenapa dia bisa berbuah? Dia bisa masuk dalam kedalaman. Ambil air dalam kedalaman. Dan dia tetap tumbuh dan berbuah. Ini yang dibilang Tuhan. Hari ini kita mau nikmati kemanisan. Tapi juga masuk dalam kedalaman. Masuk dalam kedalaman. Kedalaman yang benar-benar sekalipun iman. Kedalaman itu apa sih? Kedalaman iman misalnya. Sekalipun 12 tahun yang lalu rumah saya terbakar. Lihat anak terbakar. Mestinya saya pingsan. Ini bukan anak yang jauh dari saya. Harusnya saya lihat terbakar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mungkin saya teriak-teriak dan nangis. Tapi hari itu saya sangat percaya. Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Aku pegang kepalanya. Kepalanya berair, jatuh. Kan rumah kami udah puing-puing. Engkau baik-baik di sana. Itu dijaga hati saya. Dengan seperti tangan yang pegang anggur manis. Tangan yang pegang tangan hati saya. Tetap mencintai Tuhan. Enggak curiga sama siapapun. Bahkan enggak nyalain siapapun. Kalau kita punya anggur manis, kalau kita dipegang terus, apapun kejadian itu tidak akan mempengaruhi. Karena kita punya wadah yang penuh dengan kemanisan. Itu yang saya mau impartasi. Yang satu lagi adalah Beersheba. Hari itu kami kan perbes itu punya jadwal. Begitu saya datang saya lihat grup tentara, ada ibu PMI. Saya pasti samperin, nggak mungkin saya keliling maju naik sendiri. Saya samperin, ya udah gabung aja katanya. Ya udah gabung di situ. Begitu udah gabung, akhirnya ada raja, ada yang lain tuh gabung. Begitu gabung tiba-tiba Tuhan ini gini, naik ke atas. Saya naik ke atas gimana ya, saya ajak pemimpin, ayo naik ya sebagian naik ke atas dulu. Jangan semua seluruh bus mempelai kan udah di mana-mana ya. Masa saya begini, naik ke atas semuanya, itu mengacaukan ibadah. Jadi saya naik dulu beberapa orang, naik. Saya bilang waktu itu ada Mia, saya bilang tungguin di situ. Terus saya langsung masuk grup. Saya bilang TL-nya, Catherine, nanti semua udah beres, semuanya suruh naik pelan-pelan. Begitu saya naik situ, kaget saya, Tuhan sudah di situ. Langsung hati ini kayaknya, kayak berjumpa dengan Tuhan. Nah, mungkin siapa yang ngalamin kemarin yang di bus mempelai, ya itu tiba-tiba Tuhan itu. Dan waktu Tuhan datang, Tuhan ngomong gini, nah lewatin untuk dapat sumpah kan lewatin 7 kali seharusnya perjanjian. Di mana respon kita? Harusnya kan gitu. Tapi Tuhan bilang, ingat 12 tahun yang lalu. Ketika engkau memilih percaya dan berespon tepat dan benar, aku kasih engkau sumpah Jehovah Rafa. Jehovah Jireh. Sejak itu, hari ini saya gak kerja konsultan. Tapi pemasukan saya gak berkurang. Dia bukan cuma Jehovah Jireh buat materi. Tapi dia Jehovah Jireh buat macem-macem. Buat kasih, buat cinta, buat hilang 1 anak dapat banyak anak. Buat semua, sampai gak rasa sendiri, gak pernah. Tuhan bilang, aku sediakan semua. Bahkan ya, tadi Miss Cherry udah cerita, kita tuh gak tahu kapan pulangnya. Udah gak tahu tiketnya bagaimana. Tiba-tiba dikasih tahu, ini ada beberapa seat boleh daftar. Itu semua asisten di bus itu banyak kan udah mau pulang. Nancy pulang, Catherine TL-nya juga pulang mau kerja, Loki-nya juga
daftar pulang, Mia pulang. Saya bilang gini, ada Nita. Nita kan sama Yono, masa saya suruh gini, Yono tidur sama orang lain, Nita tidur sama saya. Kan gak bisa ya. Saya gini, aduh saya cuma di supermarket loh. Kita lagi dikasih waktu ke supermarket, saya bilang gini, Tuhan kok jadinya aku sendiri ya. Nanti tidur sama siapa? Belum kalau di border, berat bawanya. Bawaannya kan berat ya, bawa di border tuh bawa koper sendiri semuanya, nggak ada yang lain gitu. Saya bilang, waduh, saya ada novel udah pulang duluan. Saya gini, siapa yang ngangkatin saya ya Tuhan? Saya coba ngomong sekali itu. Tiba-tiba malamnya keluar list. Nama saya tertera di situ. Saya gini, ajaib, baru cuma ngomong. Gak minta, bener loh. Nanti gimana ya Tuhan? Aku cuma nanya gitu. Itu dua. Yang pertama yang tadi saya bilang gini, waktu headset gitu. Ih, kok bisa rubah pagi ya? Tahu kan coach kalau udah panas. Ngajar aja kalau udah panas kagak bisa cerita. Semua mau sharing aja hilang semua. Karena kalau udah panas tuh apa keringetan begini. Aduh udah kagak bisa. Saya pikir gini, aduh mau pimpin sumpah headset. Pakai nangis lagi. Udah keringetan. Waduh udah gak tahu. Udah gak punya energi kayaknya saya. Tapi Tuhan bisa rubah itu. Dan saya mau katakan. Memilih bereaksi tepat dan percaya. Memilih percaya kepadanya daripada pakai otak kita. Itu aja yang saya mau sharing.